Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah selaku langkah yang pertama segala puji dan syukur sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, dan juga Allah senantiasa menganugerahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua berbagi, sehingga dengan berkat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik-detik yang berbahagianya masih terlihat oleh kita semua kebenaran itu sebagai kebenaran, dan masih nampak kejahatan itu adalah kejahatan. Dan pasti dengan berkat taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, punyalah kita kemampuan untuk melaksanakan yang kebenaran, dan punyalah kita kekuatan untuk meninggalkan yang kejahatan. Di atas hal yang demikian, wajar kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian rahmat dan sejahtera saban-saban kita lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar kepada sidra janjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang telah berhasil dan sukses di dalam menciptakan sebuah konsep pendidikan yang telah mampu melahirkan pemimpin-pemimpin dunia yang adil dan berwibawa, sekaligus telah membawa umat manusia ke dalam sebuah keadaan yang penuh dengan akhlakul karimah, sesuai dengan sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Salah satu daripada misi kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi ini adalah untuk membuat para manusia berakhlak. Rahmat dan sejahtera juga kepada seluruh al dan sahabat-sahabat beliau sekalian yang seimbang bahu dan sayun langkah dalam rangka membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi tercapainya cita-cita Rasulullah, yakni cita-cita kita bersama umat Islam sedunia, yaitu tegaknya agama suci murni, yakni agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, hanya saja agama yang makbul, agama yang diterima di sisi Allah, toh agama Islam. Tidak ada agama yang diterima oleh Allah selain daripada agama Islam. Artinya, sesudah biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai saat itu tidak ada agama yang diterima oleh Allah selain daripada agama Islam. Kemudian rahmat dan kampunan, wajar dan pantas kiranya kita selalu doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah melimpahkannya kepada seluruh para alim ulama, baik ulama mutakaddimin maupun ulama-ulama mutakhirin, yang mana dengan berkat ilmunya para alim ulama jadilah lampu di dalam kegelapan, jadilah pelita di dalam gelap gulita bagi kita yang umat yang cukup bercokol hanya di daerah Saudi Arabia, katruk kuna wajah, khususnya umumnya di mana saja umat Islam berada. Mungkin bila seandainya para alim ulama di masa yang awal hana rela mengorbankan harta, hana rela mengorbankan tenaga, bahkan hana rela untuk mengorbankan nyawa, secara adat mi dan ayah, abang-abang lungtuan berbantu
Katanya urang Acehnya manteng tauhid di dalam agama putra yang kagum agama li nek katanya proje. Bila seandainya nek katanya proje hidup di dalam agama Hindu, urang Aceh manteng di dalam agama Hindu. Bila seandainya nek katanya proje hidup di dalam agama Buddha, kemungkinan besar katanya urang Aceh manteng di dalam agama Buddha. Bila seandainya nek kita berojek hidup di dalam agama Kristen, secara adat kita yang urang Aceh pun manteng di dalam agama Kristen. Oleh karenanya, diakui ataupun tidak, disadari ataupun hana, kita yang umat saling berutang jasa terhadap para alim ulama, baik jasa yang di dalam dunia maupun jasa yang akan kita rasakan di hari akhirat kelak. Kemudian kata-kata ta'zim dan takrim Long Tuan pertama sekali kepada seluruh guru-guru Long Tuan, para pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, pimpinan majelis taklim yang di tempatnya dan yang di sekitarnya. Khususnya ta'zim dan takrim kita bersama kepada yang mulia guru kita bersama yang menjadi pimpinan majelis taklim di Nasah kita ya. Penghormatan Long Tuan kepada seluruh unsur muspika kecamatan yang terhormat, Tunku Kesi serta perangkat-perangkat desa yang mulia, Tunku Imu dan tokoh-tokoh agama. Istimewa penghormatan Long Tuan nanti kepada seluruh para pemuda, para pemudi masyarakat yang di kampung, di mana Pak Malam yang berbahagianya kagak nampakkan kepada kita bersama sampai di mana persatuan dan kesatuan mereka, sehingga mimbar yang begitu indah, suasana yang begitu menyenangkan, dan keadaan yang begitu aman telah terlihat dan terasa oleh kita Bandung. Semua itu adalah berkat persatuan dan kesatuan. Mungkin bila seandainya para pemuda masyarakat yang di kampungnya hanya kompak tentang berenang, pandai bermain minyak di atas air, saling menggunting di dalam lipatan, desersi keluar daripada persatuan, maka acara Pak Malam yang berbahagianya tidak akan pernah terwujud. Karena pakai persatuan diibaratkan bagaikan seekor singa. Dalam arti getanya yang bersatu, getanya yang kompak akan punya kekuatan sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh singa. Sebahagian daripada yang maklum di dalam geli rimba Tuhan yang rayanya, makhluk yang namanya singa, apakah diadakan pemilu ataupun tidak, voting ataupun hana, yang namun dia selalu menjadi raja. Kenapa? Karena kekuatan yang dimilikinya. Sementara makhluk-makhluk yang lain, yang ubud-ubud, yang lemah-lemah, ban Bandung dijadikan mangsa dan makanannya singa, karena memang mereka tidak punya kekuatan sama sekali. Apabila kita bermaksud kepada sebuah kemenangan, maka backgroundnya adalah kekuatan. Bila mana kita bermaksud kepada sebuah kekuatan, maka harus dilatar belakangi oleh persatuan. Dan bila seandainya kita bermaksud kepada persatuan, maka harus saling silaturahmi. Tanpa silaturahmi, persatuan takkan pernah lahir. Tanpa persatuan, kekuatan takkan pernah terwujud. Tanpa kekuatan, kemenangan adalah ibarat dari satu mimpi. Oleh karenanya, mi dan ayah, abang-abang lingkungan Bandung, khususnya masyarakat yang di kampung Kabatnya, umumnya masyarakat yang di sekitar, persatuan yang kana perlu dibina dan diorganisir. Karena pakan al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tanpa persatuan, kebenaran yang tanpa peraturan dapat dikalahkan oleh kejahatan yang punya persatuan
dan punya peraturan. Penghormatan lungguan yang sangat-sangat istimewa naga kepada seluruh para hadirin dan hadirat di mana pada malam yang berbahagianya kakang sapat sihat di tempat yang sangat sederhananya dengan tujuan untuk kita dengar si patah dua kata. Semoga kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah menjadikan narid yaitu bit dari babah luntuan. Kalimat demi kalimat yaitu bit dari rukun luntuan. Semoga bermasin, bujit kubat, bujit kenasehat dan bujit kebenaran. Andai kata ujian, bujit ibadat payung. Andai kata malam, bujit ibadat ijalingkuh. Bermanfaat uro, manfaat malam, yakni manfaat dunia dan akhirat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Ya Allah, jadikan kami bagian daripada orang-orang yang mendengar perkataan demi perkataan, terus merealisasikan perkataan yang benar di dalam kehidupannya sehari-hari. Mi dan ayah, abang-abang lungkuan Bandung, sahabat-sahabat kita tamu doa apa Allah. Benar pujian kitanya oleh Allah kurang yang dengar dakwah. Benar pujian kitanya oleh Allah kurang yang dengar ceramah. Kemudian apabila dalam dakwahnya nah apa yang butuh, di dalam ceramahnya nah kalimat-kalimat yang berbau nasihat. Benar pujian kitanya oleh Allah Taala kurang yang puput dan kurang yang amalkan nasihat tersebut di dalam udep kitanya si uro-uro. Mi dan ayah, abang-abang lungguan Bandung. Yo golong lungguan pegah apa si kedua lebih panjang juga. Terlebih nilai lungguan memohon kepada seluruh para hadirin dan hadirat untuk bersabar sejenak di tempat yang sederhana ini, barangkali dalam rangka kita duduk di majelis taklim atau bahagian daripada majelis taklim. Mari kita singkirkan segala penghalang dan mari kita paksakan diri kita masing-masing agar kita tetap berada di tempat ini. Mudah-mudahan di sana kita tahu dari tempatnya nah sesuatu yang kita kuat untuk kehidupan ini di alam dunia dan nah sesuatu yang akan menjadi tambahan amal terhadap kitanya masing-masing dan juga terhadap dua ulunsi kita yang manteng udip atau yang kalempah nuwo kedehu alam barzah. Mi dan ayah, abang-abang lungguan Bandung, sebagaimana kita maklum bahwa dakwah kita malamnya yaitu dakwah dalam rangka maulid. Artinya kita mengenang kembali sejarah lahirnya dan perjuangannya Nabi, memperjuangkan Islam di dalam menyelamatkan kita sebagai umatnya agar terbebas daripada neraka sekaligus menjadi penduduk surga. Kiranya kalaulah kita tahu bagaimana kesukaran yang dirasakan oleh Rasulullah, bagaimana pahit getir yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, semoga tahulah kita bagaimana seharusnya kita berjuang di dalam mengembangkan dan mempertahankan apa generasi tabi'in atau generasi sesudah tabi'in, ulama salaf dan ulama khalaf. Yang pasti kehidupan pak masanya jauh dekat beda dengan kehidupan pak masa kita nyemulunya. Bahkan beile tapegah gede pak masa tabi'in, pak masa tabi'in, pak masa ulama khalaf, ulama salaf. Ngen indatu katanya yang di Aceh pun jauh tak beda terbanding dengan kehidupan katanya. Maka pertama sekali saya memperingatkan kepada kaum ayah
lebih-lebih ayah yang muda-muda, mak yang muda-muda. Keadaan di masa yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, tergantung pada ayah-ayah uronya. Bagaimana keadaan kampung di 20 tahun yang akan datang? Lihatlah orang tua hari ini. Bagaimana keadaan agama di masa yang akan datang? Lihatlah generasi hari ini. Menyemak dan ayah uronyo peduli terhadap agama, peduli terhadap anak-anak kita masing-masing, insya Allah agamanya di masa yang akan datang akan yaitu dijaga, dikelola oleh generasi-generasi yang dibina oleh ayah-ayah yang hari ini pro terhadap agama. Sebaliknya, apabila ayah uronyo lale, mak uronyo lale di dalam membina anaknya masing-masing, maka dikhawatirkan 20 tahun yang akan datang, di saat anaknya tinggal jid kepada para pemuda, di saat anaknya jid ke ketua pemuda, jid ke kaur kampung, jid ke pimpinan kampung, maka Pak Watenyan kita tak khawatirkan keadaan kampung, apalagi keadaan agama. Yang perle uronyo tapasol agama perintah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyeatlanyan tak abaikan, maka semuanya akan terabaikan. Udip dunia gedayo rela, apalagi udip hingga wate uro akhirat. Menyebiasa urang wate udip dunia rela, nyan pasti diikut kepada rela akhirat. Tapi menyeurang udip dunia ganyan dalam artian, dalam pandangan agama, maka akhirat pun ganyan akan terasa. Ini adalah merupakan inti daripada tujuan para nabi-nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hana muji Nabi Muhammad, para rasul-rasul yang lain, para nabi-nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mensukseskan umatnya. Yang tujuannya sukses dalam pandangan Al-Quran. Kadang-kadang berbeda dengan sukses dalam pandangan kaum intelektual, apalagi dalam pandangan orang yang awam. Kiban sukses menurut Al-Quran, sakalam dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala nakulah kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bandung gedanyonyo adalah main. Mesti tandai belum balik bahasa. Gelanto lungkun muslimin dan muslimat, hadirin hadirat lungkun. Wahai para jenazah-jenazah sekalian, nyan bahasa haji sah. Bahkan sah, karena memang gedanya pasti akan ke jenazah. Tergantung waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahasanya adalah bahasa yang memang pada penduduk Rawi. Bahkan karena kematian itu adalah sesuatu yang diyakini. Kematiannya adalah meyakinkan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadatlah kamu kepada Tuhanmu sehingga kamu didatangi oleh yakin. Nyaninan naurung yang salah pemahaman. Iban salah pemahaman beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kitanya yakin. Menyeka yakin, kenapa yang ibadat li? Padahal titakalan dalam tafsir yakin itu maknanya adalah sesuatu yang diyakini.
sesuatu yang tidak ada keraguan. Apa itu yang diyakini? Itulah kematian. Mendengar bu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadatlah kamu terhadap Tuhanmu sehingga kamu didatangi oleh kematian. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan mayit kepada orang yang udip. Gata mayit, sesungguhnya Muhammad itu mayit dan gata pun mayit. Yang nekun gata mayit oleh Allah orang mentau udip. Pakan nekun mayit karena pasti jid ke mayit. Ini gampang tanya mak ate pegah yak tagun bu kiban nekun. Yak tagun bu yak tagun ber. Tagun bu. Yang butoi bu tagun pu ber. Ber. Banyak tagun bu sama dengan je kubur kan. Bu yang kamasa decok tagunnya je kubur. Banyak tagun ber. Ate masa je ke bu. Orang kun orang ge tagun ber tapi ge kun yak tagun bu. Butoi bahasanya pu salah. Gimana? Betul itu salah. Ya salah, nggak terbalik. Melayu tengah tak kun, ya tak kun beri. Tapi kem kau, kah? Gekun lima nemian, gekun layah nemian, mak tiarah tinya tiar. Betul bahasanya pun salah. Salah. Yang terah hitanya bungo nyan gekun bahasa majaz atau tajawuz betul bahasanya bahasa orang yang fasahah lagi nyan pakan takun tatagun beri hayat tagun bu karena memang beriahnya pasti je kubu. Jadi tak ibaratkan dengan sesuatu yang akan terjadi, yang pasti terjadi di masa yang akan datang. Walaupun adanya golong terjadi, yang gekun bahasa ji tajawuz, maka butuh bahasanya hana salah. Menangkuh bila pandai ji taganto tahui orang yang udip dengan main. Hana salah bahasa dan itu pernah dikatakan dalam Al-Quran. Pakan karena memang yakin kitanya je main. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Apa saja yang sudah kita lakukan hari ini pasti ada balasannya di hari kiamat. Yang baik dibalas dengan pahala, yang tidak baik dibalas dengan dosa. Dan uro kiamat tengah mi dan ayah para pemuda sekalian, tidak ada yang gratis. Tidak ada perbuatan orang yang berakal dan balik gratis daripada perkiraan. Tidak ada. Ubena buat getanya tengok meminta pertanggungjawaban. Ada kalimat yang terucap. Ada kata yang terdengar. Ada kedipan yang dilakukan oleh mata. Ada langkah yang dilangkah oleh kaki. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana gratis mutipu. Pada sahabat ngetanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mat dunia. Ya Rasulullah, bagaimana yang dikatakan dengan dunia? Dijawab oleh Nabi, halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Yang halal daripada dunia itu dihisab, diperkirakan, diminta pertanggungjawaban, dan yang haram daripada dunia itu akan disiksa. Hana buat yang gratis, yang halal ditanya, yang haram nyen cikalam siksa. Man luen tayang putra na mesti gede tepo buat dia buat yang halal netayang mandum li Allah taala. Putrana luannya hai hana hapu api selama tidak berdosa, akan tetapi panjangnya hisab uro akhirat, detilnya hisab uro akhirat itu adalah bahagian daripada siksaan. Contoh,
Nyo kadang-kadang orang hantar terbayang li, nyo orang yang telak-telak. Tapi nyo orang yang pernah gudip, tun di kurung klub, gitu bayang. Bagaimana panjangnya hisab itu adalah bahagian daripada azab. Nanggro komplit. Nanggro komplit, KTP-nya nyawang. Artinya itu, nyawang katanya menggantung bacut bakna KTP. Walaupun kena KTP minta je, kadang-kadang nasi jabe. Tidak orang berangkat dari no di Jalu, di kampung kabatnya gue berangkat kejak ke Medan. Gemetah 7 boh ya. Barang lam tiap tahnya kuno. Alian lam saboh-saboh tahnya na kamai lo menambok lam saboh tah. Berangkat dari no ke menuju Medan, lo ujinya sweeping. Seluruh penumpang turun. Rendruk matu dang. Lah ada orang ngomong menyenang gro komplit yo, sweeping bajalan hana putek metah jai tak jauh Medan. Bajem dan taboh luar taboh kasih. Hana le barang ye. Ati antrian pereda KTP Pak. Mat KTP betul. Jauh KTP pereda. Dikalen bak muka te. Bukan orang yang dicari. Ijo KTP pulang naik Pak. Terus bawa lain KTP, cok KTP. Bawa barang Pak. Bawa. Diperiksa tah. Tujuh bodah ya. Nyan tengah periksa kita nyonya jantung tu tuwuk. Nah ganyai dalam kadang hanya dapat so kedro di pasoligo. Olehnya na senjata tajam idalah. Todong oleh kadang na urung pasoan udi sini lamtah gede. Tengah periksanya mudhuk jantung. Urang lama to gempek-pek tu gede. Kehidupan nanggro model-modelnya kupu jahitan ya meta yang ona dia. Habis periksa tah bantu joboh hana tapuna dalam ikun naik Pak. Ilha jantung. Nyan yang tukang periksa bu manusia biasa. Dan yang diperiksanya barang bawaan katanya bukan sesuatu yang aib. Trip pemeriksaan jet kejerat. Apalagi pemeriksaan yang dilakukan oleh Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha segala-galanya. Uronyo itu tahu dia belang kampung na aib kedaya hana sadupu. Uro kerat tengah tehak. Uronyo tahu dia bino dia terung dunia na kesalahan yang dia lakukan hana itu pule uriut. Mungkin waktu uro akhirat tengah tehak. Yang tadeng di atas tempat yang sangat panas, di atas ulai kita yang sangat panas, pemeriksaan tidak ada yang gratis walau satu kalimat yang diucapkan. Lihat pemeriksaannya yang get nebalah dengan pahala, yang hanya get nebalah dengan dosa. Yang kejut mi dan ayah para pemuda sekalian, hindari dosa yang berkaitan dengan hamba Allah. Makna jipu dosa yang berkaitan dengan Allah baik tak hindari. Hindari itu. Tapi di satu sisi na gampang. Dosa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala na kemudahan. Putra kemudahan asai kitanya kata taubat. Menyesal terhadap dosa yang kana. Ta'azam dalam hati kitanya hanli terkubut dosa. Kemudian mulai hari ini lakukan perintah, tinggalkan larangan. Asai taubat katanya kasih syarat. Kabukun taubat nasuha, taubat yang sebenarnya, maka Allah Subhanahu wa taala ampun dosa. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah.
Orang yang bertaubat daripada dosa sama seperti tidak pernah berdosa sama sekali menyenangkan Allah. Tapi dosa yang berkaitan dengan manusia, Pak. Dosa yang berkaitan dengan hamba Allah, mi dan ayah. Hana mu'ah ba Allah Subhanahu wa taala menyegolong dipemu'ah oleh manusia. Nyanyi nang hebat. Miteji menau dia. Tanyo na tacacigo. Nyan cara agam-agam. Nyan tak kala nampak yang kuat papan bunga dum selamat-selamat yang politik dum hati-hati dalam berpolitik. Jangan mencaci. Jangan mengumpat. Jangan memfitnah. Jangan mencela. Tayo yang dia ke tim ses mengkat calon road. Pegah calon road god, yang god tak pegah god. Baik pegah calon bro. Karena kita tim sesnya hanya sekadar untuk meraih suara sebanyak-banyaknya tugas kita. Dosa yang kita kubut bak tamita suaranya hanya tanggung. Calon kita hai tanggung. Olehnya kita ini kampungnya taupat ide huriang bak sagoji pajan saya lagi mah. Kita ini Aceh taupat huriang ide Medan pajan saya lagi mah. Apalagi kita ini Aceh taupat huriang yang na ide di Jakarta hana mujang lagi mah. Belan tak pegah huriang jojo. Oh huriang lam haboh kampung bentuk. Hana pas lagi mah atau han sempat lagi mah. Oh, tak harap beli kita nyo menteji nyo tu ati orang raya tak umat majaro. Atau ate merepok bajalan tak umat jaro. Nyan ati kata umat jaro nyan pu katente nama muah nyan kan bak jaro bang. Tapi muah nyan inola mati. Muhammad jaro gekun musafahah. Jabat tangan musafahah hukum ji sunan uragam ngauragam urinang ngaurinang urang agam ngan urinang yang hana sah nikah sunan umat jaro menyemaah paidu inola mati du maah ati tamu umat jaro golong tente nama alamati ate nama dalam ate ada hana umat jaro pijit. Na urang mutaji gedepu getanyo tadalimi ganya. Gepu maah hadi. Kalau maah si pulan idalim lo. Selesai. Talake maah hana getanyo tamu umat jaro ganya pitan. Tapi ganyan ka gepu maah nyan kama. Tapi punya tamu umat jaro mentang hana maah lamati nyan hana maah. Biasa itu dia merupakan orang yang teji tercok tempatan tu lah kemah. Muhammad jaro paling-paling tak kun lahir batin bah. Dijawab oleh orangnya. Tatai lam dia kata lagi tanya butoi-butoi pun pemaaf bah. Dijawab oleh orangnya kahai. Kagak perlu tanya. Tatai dia kata nyo bina dosa lung lahir batin ubud layu tonkan pemaah ragu ke hurungnya gekun bagi tanya putra dosa lekah lu belin tanya ni pemaah juga gejawab menyahana ka pegah hana ku pemaah yang kalau na maah tu menyahana ka pegah hana ku pemaah duduk ta pegah tu Bak saboro lungupat drone, menyan didengar le drone butoi-butoi malen dan butoi-butoi bunga. Kejawab le orang yang nyanyan ni lu hana. Nyan tadi gedi getanyo jatah tamang surga mi, jatah tamang surga ayah mutun bak pintu surga menyegalom gelap nuri. Patiro Nabi dengan duduk dengan para sahabat. Tengah nuduk-duknya
nasihat Nabi negeri. Dia negeri hanak hanya negeri. Natayanglah le sahabat, ya Rasulullah, pakan bunuh pun negeri kemudian negeri. Dijawab oleh Nabi. Allah Subhanahu wa taala nepelemah. Dua umat lung di mudawa-dawa sehingga di yaumil kiamah di hadapan Allah. Kun fi'al. Ya Allah ya Tuanku ni cok hak lung bak sibi. Kun li Allah bak sibi pulang hak dia. Ijawab le sibi. Ya Allah ya Tuanku hana pulung pulang li. Kebaikan lung kabeh mendung. Hana pulung juk li ke dia. Ikun le dia. Ya Allah menyesibe hanali kebaikan ijuk belum kejahatan lung nuyutun tadi. Nyaina Nabi negeri. Bahkan negeri Nabi urau akhiratnya kadang-kadang selain daripada kejahatan yang dapat buat kejahatan gop harus tertanggung legde. Tapi urau akhirat so yang dalim terhadap orang yang lain yang tetap ya tuntut dia. Walau bacut ya tuntut. Watai dunia hana itu kuah, watai orang akhirat itu kuah dituntut. Atai dunia ji hana itu kuah nata cok harta ji. Atai orang akhirat tengah itu kuah ya tuntut. Jadi samping daripada dosa yang kami kedua itu, nah dosa kok yang harus tertanggung. Yaitu negeri Nabi. Doa Allah Subhanahu Wa Taala dipugatlah mahligai yang sangat indah. Negeri Allah. Bandua kata cikalan gede. Kalian ikun lihat ya Allah ya Tuhanku lagakkan mahligainya keson pegatku kepada para malaikat, para rasul, para nabi, para aulia, keson ya Allah nepegat mahligainya. Dijawab oleh Allah ke orang yang sanggup membayar harga. Buah harga ji ya Allah. Bak kata na harga. Yaitu maafkan terhadap saudaramu yang ini. Pemaaf terhadap hibenya yang kenyang harga mahligainya. Ikut dia menyemunan ya Allah ubena kedaliman hibe dia tialung kalung pemaaf. Dalam satu riwayat bandua awaknya perintah oleh Allah tamang syurga. Dalam satu riwayat dua awaknya perintah bergandengan tangan masuk dalam surga. Nyantinan Nabi negeri. Menye istilah dalam kitab berah menurut. Wate kitanya na dosa dengan manusia yang hana mungkin li talakai maaf. Maka jalan yang paling terakhir lakukan kebaikan yang banyak, kirim pahala kepada orang yang kitanya ilanya. Puak ke tailannya hartaji, tailannya jiwaji, tailannya wibawaji, macam-macam. Kirim kebaikan ini. Yang kejut salah satu daripada doa yang sering dibaca li tungkuimum. Menyederawan hendak berjamaah nerempak kenamin doanya. Membaca amin saban lagi membaca doa. Putra kemudian li tungkuimum Allahumma ghfir lana dzunubana, ya Allah ampun dosa kami. Wa dzunuba wa wali walidaina, dan dosa dua orang tua kami. Wali masyayikhina, dosa para syekh-syekh kamu. Wali muallimina, ampun dosa guru kamu. Wa ustadzina, ustaz kamu. Alian waliman ahsana ilaina, nepampun dosa urang-urang yang berbuat baik terhadap kami. Na urang yaitu long-long nepampun dosa ya Allah.
na urang yang bantu ulung dari kemudaratan nepampun dosa ya Allah. Waliman ausana bidu'a, nepampun dosa urang-urang yang ieu berdoa mak kamu ya Allah. Terakhir ji, waliman lahu haqqun alaina, dan nepampun dosa urang-urang yang na hak ji di hati kamu. Yang paling terakhir. Nyan kupu doanya supaya na urang yang teilanya le kita nyo ganyan ampun dosa. Ati ura akhirat gekaleun. Ganyan ampun dosa gara-gara kita nyo doa. Wate kalagenyan itamenglah pengampunan kemaafan ura akhirat dalam masyiah Allah, dalam kehendak Allah. Karena kita nyo kalau tak kirim kebaikan ke jih, maka dikehendak li Allah jihnya ipu maaf ke kita nyo. Lagi dalam hadis ayo Allah Ta'ala nukulumah surga bak si A supaya si A nyo itim pemaaf si B. Barangkali si B itu sudah berbuat banyak kebaikan terhadap urang-urang yang dizalimi DJ. Nah, urang-urang man tungku kita baca subhanallah lepuh lege, alhamdulillah lepuh lege, Allah akbar lepuh lege, tatub dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nyan buah kita bacanya nyan kan ampun bina dosa teh. Walau dosa kita nyoduk anu yang na bak bineh pantai. Walau dosa kita nyo yang puekeun duk anu yang na bak bineh laut. Betul. Di barangkasa urang yai sembahyang tarawih pun beli dosa ge lahi bak mak. Betul. Betul. Dosa teh dosa ubud-ubud. Ken dosa rayu bak taja ukude na tangiang atra yang harir atau bak tawo ikide na tangiang atra yang harir dudo ta baca subhanallah leplu lege nyan dosanya duruh mendu dosa yang tidak butuh kepada taubat nasuha. Yang kedua, dosa yang tidak berkaitan dengan hamba Allah. Punya dosa yang berkaitan dengan hamba Allah, jangankan membaca subhanallah haji yang mabrur tidak menghapuskan dosa. Pajansit baru glih dosa yang berkaitan dengan manusia, yaitu dengan lakir miyahana talakema hana. Atau na adalah kemah tapi hana itu mah hana gelas nya yang kejut pudakeun hindari butuh-butuh baik mupat langampung baik memfitnah dalam kampung baik mencaci dalam kampung baik buka aib kok butuh-butuh naik bubuk tunggu aib dia tak pegah hanjir pegah tanyo natakalan tipulan ngan sipulin musir atau sipulan ia cua atas sipulin si A ia cua atas si B tak pegah-pegah bagi dia kopi je anjir kibangsit tamurumpo ngan si A kapulang ke dia atas si B lum nak kalen kacau karena sehat ji atau tak pegah bak si B kacitanya bak si A naik cok atrakah sang lum kalen ji cok ya nyan cara ate tak pegah bagi dia kopi idigo li urang rame walaupun butoi si A nya naik cok atas si B tak pegah atrayan itu namanya salah dalam Islam ana memperbaiki datangi pribadi-pribadi ya nasihat atau menyena maksiat yang kena terjadi halangi maksiat supaya tidak terjadi yang ada tekalan lagi tanya yang nak muda nak darah kaitan mau dalam posonya beda pre ngebut kibandit
bebek jadeh put ba ngon dahana tapu hana ya katakan kana anu muda ngan rai tamang lautiannya usahakan be mesti tak pegat tujuan nak Medina bebek asing Medina sejak kita orang punya hutungnya tak gerem-gerem gerot tak beduk-beduk gerot atau menyana parang tak cimcah-cimcah gerot monyo tapreh lihat Medina tak kun bangun be lekar kita ngajim tu tamam nyan kan cegah mungkar ke menunggu terjadinya mungkar ya cegah sebelum terjadi menyekali terjadi nyan na proses lain di dalam Islam nah cara-cara roh yang kali gato dalam agama yang kejut oleh Nabi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni tanda-tanda jroh Islam tirodorin meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Yang penting yang buat yang penting yang na manfaat uro akhirat yang penting. Yang hana manfaat uro akhirat hana penting. Apalagi yang dia kemelarat uro akhirat hana penting. Contoh Daun nejak berjalan tepat ke kedih baru dari baru nanti orang gua kena kunang kak nuwoi belak yang kebiasaan tayo kan pane nuwo bang nuwoi kide tahu orang gede jingkut bajaro punya nabang ingkut tanya yang bau orang panen nuwo kak na manfaat ke akhirat kita yang nak pahala tu atau orang akhirat ni tiba tidak ada yang bau orang panen nuwo kak nyan tanya nyan na pahala orang akhirat anak sosok kau antar nubuat nak buat ni nah menyana pahalanya bermanfaat itu menyana pahala yang itu hana manfaat hana penting malah yakni oh dah berkah hidayah mahana sama yang tak puai kan sombong leka gelantor ada teman yang tak bertalim tak yang ada yang dapat merupakan assalamualaikum waalaikumsalam lewat salim doa katanya aku gop im doa ke katanya salim sesuatu yang guyup viral di dalam agama kata pubut doa karena ke katanya dan kabih tam doa ke gop sombong hana itu tapi nyawa tera lagi nyawa katanya nyawa hana oh pubut tentang menyebut salim urung jangan dapat tapi jangan dapat tentang hana tentang yang bersalim urung jangan honda lawan urung jangan dapat atau dalam pemahaman ku bersalimnya ke go punya kedrawat handa dia bersalim tidak ayah dia merupakan anak muda lain assalamualaikum waalaikumsalam tidak anak muda dia merupakan orang tua lain assalamualaikum waalaikumsalam ke ayah hai dia bersalim di ayah pi lagi nanti handa dia bersalim kan putra kai dia ayah katanya dia merupakan ngulain assalamualaikum sejahtera kerti kata anak muda apa katanya dia merupakan ngurung tuhan lain assalamualaikum sejahtera dan tidron abu apa pakan katanya ayah dia merupakan ngana hadiahkan assalamualaikum sejahtera selamat dan tidron anak apa oleh yang ate merupakan ayah apakah hatikan assalamualaikum selamat di atas ron ayah ke gop dalam doa ke ayah tanda dijit ke gop dalam doa ke anak tu tanda dijit yang biasa akibat ate karam mushinya dengan ayah apa jalan ayah ke jauh baru kaki kayaknya yang gede barat anak iwau tu nong anak lagi yang gede utimu belaan bi salim
mu berhadapan muka hana, tapi geser. Itulah sebuah pergeseran nilai. Maka atra-atra lagi nyumi dan ya. Sandai awai tak pelajari, awai tak amalkan, maka kehidupan kita yang kan lagi yang kana orang. Kehidupan kita yang lebih nyaman, kehidupan kita yang lebih tenang. Dalam keluarga, dalam kampung, saling bantu-membantu, saling mendoakan, saling mendamaikan. Cukup indah. Lagi udip, orang yang awai-awai. Cuman ladum kadang-kadang. Kita yang katuha tahan atau pulau matranya. Karena itulah. Atau naladum kadang-kadang selalu dengan hukum fikih. Habis kitab ubud, buat kitab sedang. Habis kitab sedang, buat kitab yang ada dalam majelis taklim. Atra-atra lagi yang kadang-kadang hantru. Padahal dia tak semua buat galam tente tamalkan manduk, apalagi hana pernah tabiat sama sekali. Nyo ino adalah sumber daripada kebaikan. Monya urang kana ilmu, nyan urang akan nakhuf, akan takut terhadap Allah. Monya urang kai takut terhadap Allah, perintah Allah pasti dilakukan, larangan Allah pasti ditinggalkan. Yang kejut lekun. Ya. Di dalam kitab Man khafallaha dalla khaufuhu ala kulli khairin. Barang siapa yang takut terhadap Allah, maka ketakutannya itu akan menunjukkan dia kepada seluruh kebaikan. Pakai nurun hana kemayang. Jawab jih karena hana ya ke Allah. Pakan urang agam na yang najak berjumat. Pakan anak muda na yang najak berjumat. Jawab jih karena hana ya ke Allah. Pakan urang hana ngejak ba majelis taklim. Jawab jih karena hana ya ke Allah. Padahal sembahyang limang waktu, sembahyang Jumat, mencari ilmu farduin itu sama-sama wajib. Bahkan ngepegah tarkut ta'alum minal kabair. Tidak mencari ilmu farduin itu adalah bahagian daripada dosa besar. Nebayang di admi, nebayang ayah wahai abang-abang nuntuan. Getanya uronyo karena umur 25, na yang kaumu 40, na yang kaumu 50, golem na ilmu farduin. Wajib pun mulai balik ke umur 15 tahun. Uronyo kaumu 50 tahun. 55 tahun getanya berada di dalam dosa besar. Yang dosa besar yang nama getanya anak mengalir ke mak di dalam kubur. Mengalir ke ayah di dalam kubur. Pakan, karena yang seharusnya itu adalah diajarkan oleh ayah. Wajib di hati ayah gepurno ilmu farduin terhadap anaknya. Bila hana gepurno anak berdosa, gak nyankum berdosa. Tarkut ta'alum minal kabair. Tidak mencari ilmu farduin itu adalah dosa besar. Tamah lom hana semayang. Tamah lom dengan mupat. Tamah lom dengan tajasus, mencari-cari kesalahan orang. Dosa besar tiap orang sapat-sapat. Kai mengklok. Umat Nabi Muhammad antara 60 dengan 70 tahun. Amaru ummati baina sitin wa sab'in Nabi. Umat lu antara 60 dengan 70. Artinya galib, mayoritas biasa. 60 tahun sampai 70 tahun. Nabi meninggal umur 60 tahun. Sayyidina Abu Bakar meninggal umur 60 tahun.
Sayyidina Umar umur 60 tahun. Sayyidina Ali umur 60 tahun. Sayyidina Utsman yang umur gaknya lebih 80 tahun. Rasulullah 60 Hedro Khulafaur Rasyidin, pemimpin yang terbaik, meninggal dalam umur 60 tahun. Dan umur 60-nya adalah kaitan dengan umur produktif. Uyup 60-nya umur produktif. Watih 60 tahun anali produktif. Tadi gede na umur 70, 80, 90 anali produktif. Belaan tamita atau yang karena kadang-kadang hajat le baju. Apalagi tamita. Na iya yang hajat le tajib. Na makanan yang hajat le baju. Makanan terbatas, makanan kamerdiri yang dia terbaik. Apalagi menghasilkan. Tidak ada. Mamunya orangnya umur katanya mak 50 tahun. Ayah umur katanya 50 tahun. Lu melaju 52 tahun. Manya 60 padu perlu tinggal. Tiblah tahun tu. Nyan dalam tiblah tahun tu nyan na rumah yang terpegat baru, yang sebelah tuntuknya napeng yang tersapat untuk belum itu, yang sebelah tuntuknya napeng tersapat untuk tablo toko, uronyo kali 50 golom napeng, tapi tapeng mulai umur 15 tahun orang atau mulai umur 20 tahun, uronyo kali 50 golom napeng untuk pegarumo, golom napeng untuk belum itu. Mungkin dalam hotel heblah untuk kami tapeng untuk pegarumo. Nyo pikiran cerdas itu. Makanya dalam bahasa agama bukan dengan akyas. Orang yang cerdas adalah orang yang berpikir terhadap hari kematian dan sesudah kematian. Nya nak tidak pegah lagi nyo gedengo le gurang lampu bu gekeun bagi tanyo anu nyonya lung mati tengah lung pubut atra yang kah pubut uroyo atra yang kah pubut kali pubut lelung atra yang lung fikir kali ku fikir lelung atra yang kah usaha kali usaha lelung anu lung uroyo melarat menderita gara-gara pikiran kah yang gekeun le urang. Tandai urang dalam kubunya gebeda. Yang tulis lembulan kitab. Tandai urang dalam kubunya gebeda. Sungguh wasiat bagdanya untuk membaca, mendengarkan kitab Imam Al-Ghazali. Tandai gebeda urang dalam kubu. Nyan atranya wasiat bagdanya untuk guyu bacanya atau guyu dengar. Tetapi apa yang terabaikan gara-gara sebuah kepentingan. Kepentingan menyangkut dengan rezeki dan untuk menambahkan harta. Gara-gara rezeki urang hana kemayang. Gara-gara minta rezeki hana gejak Jumat. Gara-gara minta rezeki urang ditinggalkan majelis taklim. Kali Imam Al-Ghazali nutulis salah satu daripada penghalang ibadat adalah rezeki. Salah satu daripada penghalang ibadat rezeki. Dan yang fakta. Tak kalian lagi tengok. Orang yang kerja tani alasan ganyan karena tani. Bagi ibadat. Iganya mangat kepegah hana hek tubuh. Itanya bunga tak terlamblang tuput uro tau. Iganyan mangat kepegah na toko glih kitabe. Iganyan mangat kepegah ikan tu kerja glih kitabe. Tetro wate adan duplung jubang talaga mayang dia. Itanyo payah tamano payah taganto. Alasan. Maka Imam Al-Ghazali nupurno bagre. Kibancara mita rezekinya beje ke penghalang ibadat. Pertama, geyu umat dengan janji Allah.
Tawakal gitu. Putra tawakal, yakin ati itu dengan putra yang akan dijanji oleh Allah. Siqatul qalbi bima wa'adahullah. Yakin ati dengan putra yang akan janji oleh Allah. Salah satu uji putra janji Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rezekimu dan sesuatu yang sudah dijanjikan. Rezeki kita langit. Al-mau'ud, sesuatu yang akan janjikan oleh Allah Ta'ala di langit. Mana rezeki langit? Rezekinya jatah. Jatah lung hang heut ke gop, jatah gop hang heut ke lung. Jatah lung hanjit ngecok le drone, jatah drone hanjit ngecok le. Yang pasti. Putra yang kita rasakan uronyomi dan ayah abang-abang luntuan tidak terjadi karena sebuah kesalahan. Orang yang gafien pua salah kanyan karena buag, karena bangai gitu. Orang yang kayanya lu harta pu karena careng gitu. Karena yakin bang mita. Tetapi semua itu adalah takdir. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap kamu itu dimudahkan kepada tempat tujuan diciptakan. Munya gedenya diciptakan oleh Allah Ta'ala ke surga yang mudah tapi but yang menuju surga. Munya urang diciptakan oleh Allah Ta'ala aso neraka mudah but yang menuju neraka. Munya urang diciptakan oleh Allah yang sebagai urang kaya mudah but untuk mencari harta. Urang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan miskin maka dengan segala alasan ganyan tetap miskin. Kemiskinan belum tentu kekurangan. Sebagaimana kekayaan belum tentu kelebihan. Gafien ku kekurangan na kot. Gafien punya bala kot. Kaya punya nikmat galau genteng. Nan dengar sejarah Fir'aun mah. Tho kaya Fir'aun dengan Nabi Musa. Alenyan Fir'aun hana pernah sakit. Tapi sehat Fir'aun. Belaan sakit berat, musakit pun pilek Fir'aun tidak pernah. Selalu dalam keadaan sehat. Harta cukup jaya, anak buah cukup ramai. Justru karena kekayaan, karena kesehatan yang nampak Fir'aun didakwa wajib sebagai Tuhan. Gara-gara sehat itu tapi gara-gara anak buah jih rame, gara-gara harta jih le idawadroy sebagai Tuhan. Maka harta yang nabak Fir'aun yang kenikmat. Sehat yang nabak Fir'aun kenikmat. Kekuasaan yang nabak Fir'aun kenikmat. Tetapi justru itu adalah laknat. Apa itu nikmat? Pemberian Allah yang bermanfaat terhadap akhirat. Nikmat. Pemberian Allah yang jet ke melarat urang akhirat itu adalah laknat. Dalam bahasa agama dengan istidraj. Tira orang miskin. Ilmu sah ibadah. Kewajiban hana tinggal. Haram hana kubut. Kesabaran tinggi. Nyan miskin yang naba urang nyan adalah nikmat. Pakar karena urang miskin yang sabar salah sido daripada urang yang mendawa-dawa bak pintu syurga. Bala kasihan kanyan ke nikmat. Tidak urang sakit. Iyo golong sakit semayang jamaah 5 waktu. Semayang rawatib hana tinggal.
tahajud habina ti malam, witir paling kurang leher rakaat, Senin Kamis berpuasa, gedung sakit, gara-gara sakit belaan jamaah sembahyang 5 waktu hasil gede gedung rumah. Tahajud hana cerita li, witir hana kubul li, puasa urut Senin urahme han li, ganyan dalam keadaan sakit, tapi gue sabar, karena gitu puas kesabaran itu adalah hal yang sangat mahal. Fahala sabar cukup raya. Duh dalam hati ganyan, sakit lung adalah takdir Allah. Allah Ta'ala galak nulung dalam keadaan sakit. Allah Ta'ala galak nulung lagenyo. Maka ilung harus lung galak lage galak Allah. Ya, punya urut sakit dihunan dalam hati, nyan sakit nyan adalah nikmat yang paling besar. Nikmat belirayu ya. Jadi hanya tahu ko matena urut sakit nyan pu kambala kaya. Hanya tahu ko. Kadang lamati ganyan dih. Duh nyan dalam hati Allah galak lung sakit, lung harus lung primeng lagi galak Allah. Nyan adalah sekelumit daripada makrifah. Makrifah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Maka getulih lang kita, nyan punya lagi nyan sakit kitanya, jangan peduli terhadap sedikitnya ibadat engkau. Borokan na tumayang rawatib gara-gara sakit haili hana pupu. Borokan na tumayang tajud gara-gara sakit hana le tajud, hana le witir, hana pupu. Asai dih bunuh lapati de. Putra dih Allah galak nelung lagi lung harus lung galak lagi galak Allah. Nyan lebih besar pahalanya ketimbang daripada tahajudnya, jamaahnya, witirnya, puasa sunatnya, lebih pahalanya. Pakar, karena apa yang di dalam hatinya bunuh adalah pemberian Allah. Sementara tahajud, witir dan segala macam menyatakan ibaratkan itu adalah pemberian kita kepada Allah. Sorai pemberian Allah kepada kita dengan atas pemberian kita kepada Allah, jawabnya pasti lebih besar pemberian Allah ke kita. Nyan bandu matanya baru diri dengan ilmu. Maka berpikirlah, wahai kaum yang anu drone karerai, wahai kaum ayah yang anu drone karerai, berpikirlah untuk masa depan Anda sendiri, yaitu di alam barzah. Berpikirlah saat-saat menjelang ajal nyawang itu biar dalam tubuh. Apakah kita sanggup mempertahankan iman atau tidak? Di saat kita tatamong dalam kuburan, dalam alam barzah, ada fitnah kubur, ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Berpikirlah, apakah kita sanggup memberi jawaban malaikat mungkar dan nakir, menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir atau tidak. Kalian gedayong akan tatamong kedih uarat umahsyar, bagaimana kita akan menjawab pertanyaan demi pertanyaan, dan akhirnya kita akan berjalan di atas sirat yang biasa kita siratal mustaqim. Pertanyaannya, sanggupkah kita berjalan di atas siratal mustaqim yang halus bagi orang yang halus, gasa bagi orang yang gasa, raya bagi orang yang raya. Lewat siratal mustaqim berarti kita selamat. Fauzu bisa'adatil akhirah, sukses dengan kemenangan pura akhirat, dengan kebahagiaan pura akhirat. Hana lewat siratal mustaqim, jahannamlah tempatnya. Menanhid bunuh. Ati kena mati kita yang sanggup tak pertahankan iman atau han. Punya sanggup mati dalam keadaan beriman, walau singgah dalam neraka, tapi pada satu saat akan menjadi penduduk surga. Na'udzubillah, mati di luar daripada iman, maka akan kekal dalam neraka.
bergabung dengan orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Urang kafir nyan adalah penduduk yang kekal dalam neraka jahanam. So yang kafir ya, orang yang mati tanpa iman. Kalih tamati. Yang kedua, sanggupkah kita memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir? Apabila sanggup, kita yang marrabbuka, jawaban Allah, Rabbi, dan seterusnya. Menyanyian sanggup tak jawab, kuburan kita nyanyian adalah tempat transit untuk menuju surga. Raudhatun min riyadil jannah, satu kebun daripada kebun surga. Sebaliknya, apabila han sanggup yang mulai detiknya kita yang naudzubillah akan dirasakan azab demi azab. Kuburan yang adalah hufratun min hufarin niran, satu lubang daripada lubang neraka. Gunung si kita yang kalepah dua kali. Nyan kuburan nyan salah satu daripada dua macam. Biarkan kubun surga pasti lubang. Orang yang melarat dalam kubur berdoa bagah kiamat. Bahkan berdoa bagah kiamat mengat bagah sidang. Sesudah kiamat bangkit oleh Allah Taala ke di mahsyar. Mahsyarnya adalah sidang. Tapi kedi tamang lam neraka kana watai tebir. Tapi orang yang nikmat dalam kubur yang kuburan ganyan bunuh kebun surga. Dari surga tihah pintu ke dalam kubur. Keindahan surga, wewangian surga, alian sejuknya perasaan dalam surga itamang ke dalam kubur. Ya gaya hendak tinggal itu kiamat. Yang tinggal itu panjang itamang dalam surga. Tapi orang yang maksiat, kuburan ganya lubang neraka. Tihah pintu dari neraka ke dalam kubur. Panasnya, haru-haranya neraka akan dirasakan di dalam kubur. Maka bila ke dul bagah kiamat. Nyan atranyan tapi ke mak. Tapi ke wahai ayah, wahai para pemuda. Kuatnya kata pikir kenan baru terbangkit, tergerak kedaya. Pertama sekali untuk mencari ilmu. Olian watai kata pikir kedua temenan ke anak-anak kedaya pun roh tapi ke. Maka roh tajuk anak bak pendidikan. Mi dan ayah anak kedaya adalah barang yang paling mahal. Nyatakan harta, ibaratkan harta yang paling mahal dan yang paling berharga dan yang paling membahagiakan adalah anak kedai. Tinggal diistilahkan dengan jauharun nafis, mutiara yang sangat elok. Lihat mutiara elok loh. Nafis elok yang dimaksud bila hilang tidak ada pengganti. Yang mana nafis? Elok. Ku mana elok? Hana menggantau bila kada. Monya manteng na gantau aja hana masalah. Alwatun nafis. Wate elok. Putra elok. Wate yang ka berlalu tidak ada penggantinya. Betul. Itanya biasa ti kauro ateuro nata baca Quran. Munda 20 buah ayat, malam 20 buah ayat. Kebetulan gara-gara sibuk diuro. Anak rempok baca Quran. Tak baca tu malam. Dumna tak baca malam 20 buah ayat. Kasat kitanya 20 buah ayat jatah malam, 20 buah ayat gantau atau bunauro. Pertanyaan nyan yang 20 ayat yang takasat kita nyo gantau atau bunauro nyo gantau jawab gitu. Bunauro yang kosong daripada baca Al-Quran tetap kosong. Malamnya tak baca 40 ban 40 adalah malamnya. Waktu yang sudah berlalu yang kosong daripada kebaikan tidak bisa diganti, maka dikatakan nafis. Anu budaya bila relep nyan hanaman terangkan. Relep kiban, relep karena tidak menjadi anak yang taat terhadap Allah,
dan tidak hormat terhadap dua orang tua. Tugas ayah menjaga dirinya, menjaga istrinya, menjaga anak-anaknya daripada api neraka. Apabila ayah selamat ban neraka, istrinya selamat ban neraka, anak-anaknya selamat ban neraka, itulah ayah yang sukses dalam pandangan Al-Quran. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dibebaskan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh sukses. Walau udip idunya dalam rumah bubuk, walau udip dalam dunia gemita nafkah dari urau ke urau, pre mita pre pajuk, bila urau akhirat selamat neraka, itulah ayah yang sukses. Sebaliknya, tadi gede katanya ayah presiden dunia, rumah katanya wakil atau seorang presiden dalam satu negara, anu katanya menteri, anu katanya cucu katanya gubernur, cat katanya bupati, tapi wate mate ayahnya hanya selamat ban neraka, itu adalah ayah yang gagal, bukan ayah yang sukses. Harta cukup jari, lam kabupaten katanya lumui kaya, rumah ubi masjid, wate mate hana selamat ban neraka. Apakah itu orang sukses? Bukan, itu adalah orang yang gagal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan ahlimu. Siapa ahli itu? Istri dan anak-anak. Rumah dan anaknya adalah ahli. Kesau ayatnya ke kita yang agam-agam. Pun ku ambusakum nya mati-mati jaga do. Putra terjaga anggota tubuh bude. Pemimpin. Kata kawin, ya jaga rumah. Anu dara yo golem ge penikah tanggung jawab kurunci. Dia ge penikah tanggung jawab lako. Dia ge keun le ayah. Anu mulai saatnya anu inang lung urusan kata. Tahu anu lung lam surga tak selamat anu lung daripada neraka urusan lako. Berpindah urusan. Hanali urusan ayah. Maka apabila program yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita mampu tersebut, itulah kesuksesan. Menyonya atanya hana berhasil, itulah sebuah kegagalan besar. Walau di dalam udipnya gitu bergelimang dengan harta. Mi dan ayah para bunda sekalian, orang yang banyak harta belum tentu tenang. Orang yang miskin belum tentu tidak tenang. Bill Gates, orang Yahudi, termasuk dalam kawan orang terkaya di dunia, dimengaku lebih tenang udip hidro anak miet yang mukat koran di bandara. Mengaku lebih tenang udip anak miet mukat koran ketimbang dengan jik yang bergelimang harta. Ati tahu sagai, getanya yang hana harta sempit, getanya yang hana harta pedih. Orang yang nak harta tenang dan lapang, ternyata pada faktanya bukan. Yang tenang itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahui olehmu, yakin olehmu, hanya dengan beribadat kepada Allah, hati itu akan tentram. Hati gekun alamunan. Dalam kaidah bahasa Arab, hana lain yang bisa membuat hati nyaman. Tidak ada perkara yang membuat hati itu tentram selain daripada ibadat kepada Allah. Menyena ibadat